Pakai rekaman sayang ya. Rubbama fatahalaka babat ta'ati wa ma fatahalaka babal qabuli wa qada alaika bizammi fakana sababan fil rusuli. Wah, di lain pula ceritanya ini. Terkadang dibukakan bagimu pintu taat ya. Segala suruhan dilaksanakan, segala larangan enggak dikerjakan. Cuman sayangnya dan tiada dibukakan bagimu pintu kabul. Wah, ini taat, cuman amalan tak berterima. Wah, ini cara Allah lah cuman aja. Mungkin ria, mungkin minta balas, mungkin ada pandangan sesuatu yang lain dari Allah. Taat, tapi kabul tak ada. Mungkin cari pahala, mungkin cari derajat tinggi, mungkin cari supaya dipandang manusia. Soal taatnya taat, cuman kabulnya tidak. Atau merasa dia dirinya beramal. Inilah cara Allah tadi ya. Allah sedih kayak gini. Bukan apa, lapah, ya kan, capek. Nah, itu satu masalah. Kemudian cerita lain lagi. Dan dihukumkan, ditakdirkan atasmu dengan melakukan suatu dosa. Tapi gara-gara dosa itu menjadi sebab sampaimu kepada Allah. Nah, pula. Kalau itu, setelah dia bila melakukan dosa, merasa terhina. Dia pun menyesal, malu. Kemudian merasa sangat bersalah. Kemudian dia taubat, dia baca istighfar sebanyak-banyaknya, dia berbuat baik, kemudian tak lama mati. Nah, kalau enggak bikin dosa, dia enggak berbuat taat, enggak istighfar, enggak merasa terhina di hadapan Tuhan. Jadi rupanya sebab dia dari dosa itu menjadi sebab sampainya batinnya itu kepada Allah. Cara Allah ini nggak bisa kita apakan, tak bisa kita jangka-jangka, tidak bisa. Allah Ta'ala ya. Karena bahwasanya orang yang mukmin itu apabila terjadi depannya suatu dosa, maka jadilah dia menyesal dan dia itu ihtikar, merasa terhina dirinya. Maka ada demikian itu menjadi sebab dalam sampainya kepada Allah. Nah, pula karena merasa terhina itu sudah memakai sifat kehambaan. Kemudian dia melakukan hak kehambaan, terhina, minta ampun. Setelah itu mati. Cara Allah hendak memasukkan dia ke surganya, jumpa. Maka sebiaja jangan memandang hamba itu kepada segala surah, kepada segala bentuk sesuatu yang jahil, dan dalam menilik dia kepada segala hakikatnya. Di sebaliknya itu ada hakikat yang dibuat oleh Allah, kita nggak paham. Maka segala surah, segala bentuk taat itu tiada menghendaki dia wujud kabul baginya. Bukan setiap taat itu ada kabul, tidak juga. Asal karena taat kabul diterima amal, tidak. Karena apa? Karena mengandung ia di dalam taat itu daripada segala afat, daripada segala yang merusak amal, yang memberi cedera di dalam amal. Itu mana? Termasuk tiada ikhlas di dalamnya. Dan demikian itu berarti menghalangi daripada beroleh kabul baginya. Sedangkan wujud surah dosa, wujud bentuk segala perbuatan dosa, tiada menghendaki dia akan mesti jauh daripada Tuhan, tidak juga. Tetapi terkadang adalah demikian dosa itu menjadi sebab dia sampainya kepada Tuhannya, dan kesimpulannya, dan dia berhasil di dalam hadirat dekatnya kepada Tuhan. Seperti yang dikata orang, terkadang dosa itu memasukkan dia ke dalam surga.
Dengan gara-gara bikin dosa, taubat, merasa terhina, malu, ya, merasa bersalah pada Allah, istighfar supaya banyaknya, tetap besoknya mati. Nah, itulah cara Allah tidak masuk ke surga. Cuman cara Allah mendidiknya itu begitu, dia dalam peristiwa. Dan kata Abu Hazim radhiyallahu an, bahwasanya hamba yang mengerjakan amal kebajikan itu, maka dibanyakannya, wah aku banyak beramal nih, banyakkan lagi beramal, banyakkan beramal supaya aku hebat dalam amal. Kalau macam gini, ya, dalam mengerjakan amal diperbanyak itu, dan tiada menjadikan Allah Ta'ala daripadanya kejahatan yang terlebih memberi mudarat baginya daripada merasa banyak beramal itu. Nah, coba makin beramal diperbanyak supaya merasa hebat di hadapan Tuhan, ya makin berdosa rupanya. Nah, kenapa? Karena dia merasa mulia dengan banyak amalnya. Mulia itu sifat Tuhan. Maunya semakin memakai kehambaan. Ya Allah, ini amalmu. Engkau lakukan amal pada badanku ini bukan karena taatku, semata-mata ini karena anugerahmu kepada badanku. Aku hanya bersyukur aja engkau buat aku beramal. Dia merasa bahwa beramal. Kalau merasa bahwa beramal mulia, mulia itu dosa. Payah ya jalan Tuhan ini. Dan bahwasanya hamba yang mengerjakan amal kejahatan lalu dijihadkannya, mana? Pada mengerjakan dia, ya Allah, aku telah melakukan dosa, aku telah melakukan jahat, aku udah gak bagus, aku merasa terlalu banyak salah. Nah, itu dijihadkannya namanya. Telah melakukan dosa, dijihadkannya dia, dan tiada menjadikan oleh Allah Ta'ala daripadanya kebajikan yang tadi memberi manfaat baginya daripadanya. Berarti yang kayak gini memberi manfaat untuknya. Karena dia merasa bersalah, merasa terhina, merasa banyak dosa, merasa jauh daripada kebaikan. Nah, kebaikan itu adalah Allah punya, karena dia melakukan suatu kesalahan. Nah, berarti ini bermanfaat bagi batinnya. Maka menyatakan oleh mu'alif, mana demikian itu dengan katanya, maksiatun aurasat zullan wa iftikaran khairun min ta'atin aurasat izan wa istikbaran. Maksiat yang mempusakai ia akan kehinaan. Dengan melakukan maksiat merasa terhina dia, dan merasa berhajat iftikar kepada Tuhan supaya dia itu bisa diampuni, mengharapkan pada ampunan. Maka keluarlah hamba itu daripada dirinya. Kalau gitu ya Allah, aku serahkanlah diriku ini, aku nggak ngatur diriku lagi, engkaulah aku serahkan, aku pulangkan, aku nggak ngatur diriku. Maka kembalilah dia kepada Tuhannya terlebih baik daripada taatnya yang mempusakai akan kemuliaan dan mempusakai kebesaran. Maka keluarlah hamba itu daripada sifat ubudiyah. Kalau dia merasa besar, merasa taat, merasa baik, berarti hamba itu sudah keluar daripada sifat kehambaan dan mendakwah, mempunyai bagi sifat ketuhanan. Mana mulia, besar, itu sifat ketuhanan. Kalau sudah macam ini maka bagaimana? Maka inilah maksiat yang mempusakai sifat. Inilah maksiat yang macam ini tadi. Maksiat tapi menyesal, merasa bersalah. Inilah maksiat tapi mempusakai sifat ubudiyah namanya. Maksiat tapi mempusakai di batinnya merasa sifat kehambaan. Kalau ini bagaimana? Itulah yang terlebih mulia sifat. Sebaliknya dari ini, taat, merasa mempunyai kebesaran, itu dia dipandang hina oleh Allah dan jauh daripada Tuhannya. Sekarang aja ya, kita praktek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berserah diri, kehadiranmu tinggalkan diri.
langsung keluar. Terpisah dengan diri, terpisah dengan merasa duduk, terpisah daripada melihat. Laksanakan langsung. Terpisah daripada rasa tahu, terpisah daripada rasa mendengar, terpisah daripada rasa hidup. Badanku hanya dihidupkan, itu urusan Allah. Aku nggak dari badanku lagi. Udah? Terpisah daripada ruangan ini, terpisah daripada alam. Sebab alam, diriku, melihat, tahu, mendengar, rasa duduk, itu adalah hak Allah untuk menunjukkan tanda-tanda ketuhanannya. Karena ini hak Allah, maka aku keluar, aku berlepas daripada diri. Terus lepas. Coba cari rasa terpisah dengan alam tuh kalau bisa. Badan ada, di badan ada melihat, di badan ada tahu, di badan ada mendengar, di badan ada merasa duduk, di badan ada rasa hidup, tapi terpisah daripada badan, sifat-sifat yang Tuhannya ada di badan, dan terpisah daripada alam seluruhnya. Karena alam seluruhnya ini ada kejahiran wujud Allah yang satu. Coba rasakan, saya kasih tempo 2 menit supaya dia aja merasa ikut mencampuri sikit pun di dalam urusan alam ini, urusan dirinya. Itu adalah tanda hak Allah sendirian yang tak boleh disekutukan. Buat kalau udah kita lepas, terbiasa beramal pun awak, enggak amal awak lagi tuh, itu amal Allah dah. Kalau masih ternampak kita alam, berarti belum lepas. Alam yang kita lepas itu jangan nampak lagi. Alam yang kita lepas jangan tahu lagi. Diri yang sudah kita lepas jangan nampak lagi. Diri yang sudah kita lepas jangan tahu menahu lagi. Simpulannya, apapun hak Allah ini, aku nggak tahu menahu, aku nggak boleh mencampuri, dan aku nggak boleh melihat-lihat lagi. Coba putuskan habis. Jadi kita nggak ada, yang ada tinggal Allah sendirian. Nah, itu dia pakaiannya. Lagi, sehingga alam ini yang tahu alam Allah sendiri, yang tahu ruangan tinggal Allah sendiri. Aku semakin nggak ada, semakin panas, semakin sirna, semakin lenyap, dan hakikatnya memang sebenarnya aku itu tidak ada wujud. Wujud cuma satu, wujud Allah. Nanti nampak timbul deh. Timbul yang berwujud itu cuma wujud Allah. Saya mau periksa, insya Allah kalau udah pas, baru saya suruh. Tinggal 1 menit. Rasa nggak ada dalam dunia, itu udah pakai. Kalau udah pas, jadi kita nggak terpengaruh dengan duduk, nggak pernah dengan mata melihat, nggak terpengaruh dengan hati tahu, nggak terpengaruh dengan badan hidup, nggak terpengaruh dengan rasa kita berjalan dan beribadah. Nggak ada lagi. Sebab itu urusan Allah punya semua, tanpa dicampuri urusan Allah ini sedikit pun. Kalau kita campuri berarti kita syirik, mencampuri urusan Tuhan. Ya, rasakan itu. Tinggal 1/2 menit. Saya periksa langsung. Foto yang terbaik itu saya suruh juga. Dia nggak merasa lagi berwujud dalam dunia ini. Yang ada dalam dunia cuma nyata wujud Allah yang nyata. Inilah kejahiran Allah yang jahir. Ada wujud alam jahir, itu wujudnya yang jahir. Ada bermacam-macam makhluk, bermacam-macam ciptaan, sifat, kejadian, itu asma'nya yang jahir, sangat banyak. Ada melihat, ada tahu, ada mendengar, ada perbuatan duduk, ada kemampuan, ada berkehendak, itu sifat ketuhanan yang jahir pada diri manusia sebagai tempat kejahiran hak Tuhan. Dah? Ada segala perbuatan, itu apa? Kita nggak masuk di sini. Jangan ada masuk sini. Merasa tak ada di alam dunia. Yang ada tinggal Allah sendirian. Itu yang saya mencari sekarang ini. Tinggal Allah sendiri yang ada. Akunya tidak ada. Nah, coba laksanakan itu. Saya selusuri dari Paulin dulu. Betulkah Paulin tak ada lagi hubungan dengan alam? Ini nampaknya masih ada.
Saya dapatkan dulu yang kedua.